Di sini saya Gisela Pertiwi dengan NIM 191334008 akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam mengenai obligasi. Pertama-tama, mari kita mengenal lebih dulu tentang surat berharga negara. Mungkin sebagian dari kalian masih asing mendengar istilah SBN atau surat berharga negara. Terlebih kita-kita yang belum terjun ke dalam dunia investasi. SBN bisa dibilang merupakan salah satu produk investasi. Berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti saham, emas, dan lain-lain, SBN diterbitkan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia tentang lelang dan penatausahaan surat berharga negara. Surat berharga negara terbagi menjadi dua, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, surat berharga negara merupakan produk investasi yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, SBN bisa menjadi alternatif kamu sebagai produk investasi yang aman, mudah, dan menguntungkan. Di sisi lain, melalui SBN, kamu sebagai masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Secara tidak langsung, investasimu juga ikut memakmurkan negara. Selain itu, menurut situs web Investopedia, produk investasi ini dianggap sebagai investasi konservatif dengan risiko rendah karena diterbitkan langsung oleh pemerintah. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan pemerintah menerbitkan surat utang negara adalah untuk membiayai biaya defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Nantinya, pemerintah pusat baru dapat menerbitkan SUN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Surat utang negara sendiri dikelola langsung oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Jenis surat utang negara. Yang pertama adalah surat pembendaharaan negara. Seperti dilansir dari Kementerian Keuangan, surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa daerah atau negara, istilah surat perbendaharaan negara atau SPN lebih dikenal sebagai T-bills atau Treasury bills. Yang kedua adalah obligasi negara. Berbeda halnya dengan surat perbendaharaan negara, obligasi negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, baik dengan kupon ataupun tanpa kupon. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon antara 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sementara itu, obligasi negara yang tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon. Nantinya dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Dilansir dari DJPPR Kementerian Keuangan, SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Istilah SBSN juga biasa disebut sebagai suku negara. Sama halnya seperti surat utang negara, suku negara juga merupakan instrumen pembiayaan APBN. Selain itu, SBSN juga 100% dijamin oleh negara, sehingga semuanya aman dan terkendali. Perbedaan antara SUN dan SBSN adalah SUN merupakan surat pengakuan utang, sedangkan SBSN adalah efek syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset. Selain itu, berdasarkan perbedaan yang paling menonjol adalah kalau SBSN perlu fatwa dan opini syariah, sedangkan SUN tidak perlu. Kemudian, ada banyak sekali keuntungan yang kamu dapatkan saat memutuskan untuk investasi SBN. Yang pertama adalah pajaknya kecil. Saat kamu berinvestasi surat berharga negara, kamu hanya dikenakan pajak sebesar 15% dari total bunga investasi yang didapatkan. Lebih kecil jika dibandingkan dengan pajak deposito yang mencapai 20%.
Jadi, Anda bisa mendapatkan untung berlipat dari bunga yang besar dan pajak yang kecil. Yang kedua adalah dijamin keamanannya. Sudah jelas bahwa surat berharga negara diterbitkan langsung oleh pemerintah, sehingga jenis investasi yang satu ini tidak perlu diragukan lagi keamanannya. Yang ketiga adalah modalnya kecil. Tidak perlu modal yang besar untuk dapat berinvestasi SBN. Kamu bisa memulainya dengan memiliki modal 1 juta. Hal ini cocok digunakan untuk kamu yang ingin berinvestasi dalam modal kecil. Kemudian obligasi. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo merupakan pokok pinjaman obligasi, yang juga disebut nilai nominal atau nilai pari. Sedangkan pembayaran bunga periodik disebut bunga kupon. Jadi, obligasi bisa disebutkan sebagai instrumen utang yang berisi janji pihak penerbit obligasi untuk membayarkan sejumlah dana kepada pemilik atau pembeli obligasi atau investor. Adapun karakteristik obligasi terdiri dari yang pertama nilai intrinsik obligasi adalah nilai yang diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pari pada saat jatuh tempo. Nilai intrinsik obligasi dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai pari sesuai dengan persamaan atau rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Yang kedua adalah nilai pari, nilai nominal, atau face value obligasi. Nilai pari adalah nilai pokok yang tertera pada lembar suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Nilai pari tidak dinyatakan dalam jumlah, namun dalam persentase dari nilai nominalnya. Kemudian, tingkat suku bunga kupon obligasi. Pendapatan utama pemegang obligasi adalah bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya dibayar setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada obligasi, istilah bunga lazim disebut kupon. Suku bunga kupon pada obligasi menunjukkan besarnya presentasi bunga terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayar setiap tahun. Contohnya, par value adalah 20.000. Terus bayar kuponnya 2.000 per tahun. Artinya nilai kupon itu 2.000 dibagi 20.000 dikali 100% sama dengan 10%. Kemudian kupon itu merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlaku obligasi tersebut. Yang keempat, jatuh tempo, batas waktu, maturity obligasi. Adalah tanggal di mana nilai par harus dibayar, yaitu suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai nominal obligasi. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi, mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Kemudian, valuasi obligasi. Harga suatu obligasi adalah present value dari semua aliran kas yang dihasilkan dari obligasi tersebut, baik kupon maupun nilai par, yang didiskon pada tingkat return yang diminta. Untuk mengetahui nilai dari sebuah obligasi pada saat titik waktu tertentu, investor perlu mengetahui jumlah periode yang masih tersisa hingga jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan tingkat bunga pasar untuk obligasi dengan karakteristik yang serupa. Tingkat bunga yang diminta pasar atas suatu obligasi disebut yield to maturity. Untuk singkatnya, tingkat bunga ini terkadang cukup disebut sebagai imbal hasil atau yield obligasi saja. Kemudian kita akan mengetahui tentang jenis metode perhitungan yield atau tingkat keuntungan obligasi. Yang pertama adalah nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate, adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Kupon diterima terus-menerus sampai jatuh tempo. Pada akhir jatuh tempo akan diterima jumlah investasi sebesar nilai nominalnya. Rumusnya adalah nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Kemudian ada current yield obligasi.
Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Apabila modal yang diinvestasikan sebesar nilai nominal, maka current yield akan sama dengan nominal yield. Yang selanjutnya adalah yield to call atau YTC dan yield to put atau YTP obligasi. Yield to call adalah tingkat imbal hasil atau pengembalian yang akan dicapai pada obligasi yang dapat disebut atau callable bond bila obligasi itu ditebus oleh penerbit pada tanggal tebusnya. Kemudian ada yield to put adalah tingkat imbal hasil yang akan diterima oleh investor jika mereka memegang obligasi sampai tanggal permintaan pelunasan. Kemudian ada yield to maturity obligasi adalah suku bunga atau tingkat keuntungan yang dinikmati investor pada obligasi jika obligasi tersebut disimpan hingga tanggal jatuh tempo. YTM tidak lain adalah R atau suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto semua cash flow yang diterima pemilik di masa mendatang dari sebuah obligasi sampai dengan jatuh temponya. Dengan kata lain, YTM adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Sekarang saya akan memberikan 2 contoh soal mengenai perhitungan hasil obligasi. Contoh pertama soal perhitungan nominal yield obligasi. Jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%, hitung nominal yield obligasi tersebut. Penghasilan bunga atau kupon per tahun dari obligasi ini adalah, jadi kita harus mencari tahu dulu tentang penghasilan bunga atau kupon per tahun. Rumusnya adalah C atau penghasilan bunga tahunan sama dengan K kali N, di mana K adalah tingkat kupon dalam bentuk persen dikalikan dengan nominal obligasi. Jadi di sini kan tingkat kuponnya itu 10%, kemudian nilai obligasinya kan 1 juta, jadi tinggal dikaliin aja dan hasilnya adalah 100.000. Kemudian kita akan menghitung nominal yield-nya. Rumusnya itu nominal yield sama dengan C yang tadi kita cari dibagi dengan N dengan nominal obligasi. Jadi tinggal 100.000 dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 0,1 atau kalau dalam bentuk persen itu adalah 10%. Kemudian ada current yield obligasi. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 100 juta rupiah dengan tingkat kupon 10% dibayar 2 kali setahun. Seorang investor membelinya pada harga 90,00. Artinya 90% dari nilai nominal ya. Hitung berapa current yield obligasi tersebut. Nah, rumusnya itu adalah current yield sama dengan K dikali N dibagi NO. K-nya itu tingkat kupon, N-nya nominal obligasi, kemudian NO-nya itu harga pasar obligasinya. Tadi kita tahu kan, harga pasarnya itu 90% dari 100 juta, tinggal dikaliin aja ya. Maka hasilnya adalah current yield sama dengan 10% dikali 100 dibagi 90% dikali 100. Hasilnya adalah 10 bagi 90, sama dengan 11,11%. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun isinya. Terima kasih.